Lu mau ngecen kan? Ya kan? Lu mau ngecen kan? Apa? Ngecen Lu mau apa? ngecen apa? Ngecen Tadi lu bilang lu mau ngecen lagunya Saint Laments. Are you Michael? Are you Michael? Are you Michael in disguise? Are you Michael in disguise? Are you Michael? Itu kalau kata lu belum official. Belum dong. Karena nggak ada nama-namanya. Gak ada Saint Laments-nya. Berarti kalau apa ya? Siapa? Build the bonfire, build the bonfire. Itu kan untuk lawan City sama Liverpool. Nah. Oh iya. Nah, yang buat loh. pemain apa ya? Yang buat pemain siapa? Yang Pasti buat pakai pemain. nama. Rata-rata pakai nama ya. Pakai nama. Ya apa? Coba. Oh. Gary. Itu diambil dari lagu. Dari Pallister kali. Oh. Gary Pallister. Oh, Gary. Teddy Sheringham. Andy Cole. He goes a goal, he scores a goal. He gets a ball, he scores a goal. Andy Cole. What a goal from Andy Cole. When he hits the ball, he scores a goal. Andy Cole, you are my soldier, my only soldier. You make me happy when skies are gray. Oh, ini ada dua versi nih. Karena ada you all a cheerer, you fucking dearer. Terus satu lagi? Yang satu lagi tuh gue lupa, tapi ada satu versi lagi. Please Yeah, don't gue take tiba-tiba lupa. my soldier away. Ryan Giggs Itu dari running down lagu, the itu wing. dari lagu. Ryan Giggs running down the wing. Feared by the Blues, loved by the Reds. Ryan Giggs. Oh, kid no fuck. Fucking magic, he wears a magic hat. And when he saw Old Trafford, he says I fancy that. He didn't sign for Arsenal, cause Arsenal are just shite. Hey, he didn't sign for Arsenal Arsenal. or Blackburn, cause they're shite. Yes. He signed for Man United, cause they're fucking dynamite. Ada dua versi. Yang satu Cause lagi? they always dynamite. Cause they fucking satu versi. dynamite. Cause they're fucking dynamite. Oh, King knows fucking magic. Tapi Apa? cuma satu lagu yang gue mau nyanyiin hari ini. Hari ini. Setelah gue mendengarkan pernyataan. Yang pernah saya sebutkan. Oh ya? Pernah. Pernah, cuman gara-gara ini diundang di podcast. Kalau nggak salah di Times ya. Iya, di podcast iya. The Times dia ngomong secara eksplisit. Tapi sebenarnya itu sudah diucapkan Sudah ketika berkali-kali. dia ngobrol sama beberapa orang dekat, didengar sama Bapak Ornstein. Itu pernah gua ngomong. Nah, sekarang official. Official. Jadi gue nyanyiin dulu, nanti kita akan bahas di episode yang ini. Cuma gue Boleh. nyanyiin dulu. Oh, Ruben Amorim, he'll bring the glory days again. We'll back him from the Stratford end. He'll take the Reds around. He turns the Reds around. Ruben Amorim, he'll bring the glory days again. Bumper. Kembali lagi di Porosaran bersama saya, Patrick Tarigan, dan dia Raymond Ratcliffe. Gokil. Goks. Gue cinta sama lu, Raymond Ratcliffe. Tadi gue mau ngomong Raymond Kluivert, kan nggak mungkin. Iya. Itu ntar kita bahas. Nanti kita bahas Itu juga kita itu ya. bahas. Tapi kalau lu nanti Emon yang akan membahas Episode ini kita dedikasikan untuk Manchester United sama timnas. Yoi. Yoi. Kalau gua akan mendedikasikan ini untuk Manchester United dan Pak S. Buat Arsenal nggak ada, Bang? Ada dong. Ada dong. Ada dong, selalu ada. Ada. Pembukaan untuk Arsenal adalah kemarin ada yang mengeluarkan sebuah fakta, Bang. Apa tuh? Dari jumlah menit Nah, bermain ya. lebih banyak Victor Gyökeres. 700 something menit gitu. Oh, bukan benerin rambut, bukan? Oh enggak. Begini. Nah. Benerin rambut itu kan kalau Saya begini. baru sadar Bapak pakai topi, saya juga pakai topi. sama-sama pakai topi. Kita Iya, tas tas dulu. juga. Victor Gyökeres 700-an menit mencetak 2 gol. Luar biasa.
Luar biasa. 3 gol diralat. Diralat. Lu hati-hati lu. Oke. Ada kuncinya di sini. Sesko di 500-an menit 500 menit. mencetak 2 gol. Yeay. Jadi apakah ini atau ini? Hitungannya 7 game apa 6 game sih dia? 7 dong, sama-sama 7. Enggak dong, kan dia baru main 4 game. Kalau Sesko baru 4 game. Iya. Kalau Gyökeres kan main di Dari semua. awal. Free season. Berarti nggak 7 dong. Hah? Kan mereka udah main di UCL. Iya. Kan mereka udah main di Pre-season. Enggak, bukan pre-season. Di ini di League Cup. Iya kan? Gimana kameramen? Trofi apa? Trofi. Oh, itu mah striker Sporting kali. Oh, itu bukan striker. itu Sporting kali. Itu striker Sporting yang sekarang bermain buat Arsenal. Masa dibawa-bawa klub orang lain terus trofinya mau diakuin. Gimana sih? Arsenal. Emang udah ngangkat trofi? Dia dapat trofi. Dia dapat trofi. Dia ngangkat trofi kan bersama pakai bajunya warna bukan apa? trofi, Ballon d'Or. Oh. Dia dapat gelar itu ketika dia berseragam Sporting, dihitungnya dari sana. Cuman sekarang udah di Arsenal. Nggak apa-apa bangga, tapi nggak apa-apa dibangga-banggakan. Jangan sedangkan menang Arsenal dong. Menang Invincible aja. Emosi saya. Menang Invincible aja piala emas dibangga-banggain. Jadi nggak apa-apa ya. Kita udah kenal lah Arsenal gimana. Kelas lah Arsenal. Kelas Arsenal luar biasa. Pokoknya intinya. Ya. Dengan jumlah menit itu, Mon. Kelas. Gue jujur salut sama kameramen Arsenal. Oh iya. Dan Arsenalnya. Gyökeres all the way, man. 700 menit. Dan gua tidak lupa taruhannya. Baru 2. 3 dong. Premier League, Bos. Kita ngitung Premier League. Kita tidak dirubah lagi. 3 Premier League. Oke, 3. Enggak apa-apa, 3. Masih ada 8 lagi. 7. Masih ada 7 kan? Sampai 10. Desember kan 10. Sampai Desember 10 kan. Lu bayangin, kalau per 700 menit 3 gol. Menurut kalian, Gyökeres akan mencapai target 10 gol di Desember atau enggak? Tulis komen khususnya di bawah. fans Arsenal yang mampir, ditulis Iya. kira-kira sampai nggak tuh? Karena kalau MU kayaknya gue bilang Sesko nggak bakal. nggak bakal. Gue mah orangnya humble. Bukan humble sih, kita ngelihat realita. Realita atau apapun, be humble. Be humble. Ya kan? Kalau nggak salah waktu itu ada Arsenal yang mengatakan kepada City kan, be humble gitu kan. Gara-gara si Haaland yang mengucap-ucap be humble. Sekarang gue lagi be humble. Dia udah kemana-mana nih. Ya udah. Anyway, kan dia ngomongin Ruben Amorim udah jadi. Padahal gue mau ngomongin Ruben Amorim, iya. Nah, Ruben Amorim, ya. Ya gue tahu baru satu pertandingan seakan-akan euforia yang gue bikin di Twitter tuh lebih lebay banget gitu ya. Gue paham kok itu baru satu pertandingan dan belum menunjukkan konsistensi daripada MU. Tapi setidaknya itu berarti sudah 3 away games di mana MU bisa memenangkan. Terakhir kali yang bisa melakukan itu adalah Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer. Ya. Dan dia juga punya lagu dulu kan. Always at the wheel kan gitu. Lupa gue nadanya. Anyway. Always at the wheel. Enggak, itu Ruben Amorim aja, jangan kenapa jadi jatuhin. Cuman yang bikin gue bahagia banget. Sebenarnya kayak kata Emon tadi di opening. Ini sebenarnya udah diucapin sama dia. Bahkan kalau lu ngikutin MU. Bukan gua, David Townsend yang ngomong. David Townsend. Bahkan kalau lu ngikutin MU, berita-berita MU, lu lihat MU-nya sendiri dan lu secara lebih mendetail melihat squad ini, lu paham apa yang direncanakan oleh Ineos. Ya. Gua bukan sok pinter, tapi lu lihat aja sendiri. Ineos membeli Saint Laurent, umur 23 tahun. 23 tahun. Jadi 23. Ya. Ineos mempertahankan Ahmad, memberi kontrak kepada Ahmad, 23 tahun. Ineos ingin menjaga Kobbie Mainoo. Ya. Ineos, walaupun sekarang lagi digoreng ya Newcastle lah, apalah semua. Ineos mengambil pemain-pemain muda dari luar negeri, Seko Kone. Terus yang terakhir kemarin si Orozco dari Kolombia. Ya, jadi ini semua udah kelihatan. Programnya itu seperti yang mereka katakan di awal-awal mereka datang. Lu tahu nggak sih? Program 150 tahun Manchester United 2028 mereka menargetkan juara. Ini anak-anak muda ini by the time 2028 itu di umur-umur matang, 25, 26.
24. Oke, this is what Ineos is working on. Dan ini, gue tahu sebenarnya ini programnya mirip klub mana? Siapa? RB Leipzig. Oh iya. Dan gue nggak heran, karena siapa namanya? RB Leipzig ngikutin Manchester United sebenarnya. Itu udah pernah diakuin. Tapi siapa yang namanya Wilcox? Iya, dari zaman Haaland. Iya, dan dia Sesko. Betul. Jadi something yang Even Kun ya kayaknya. Something yang lu harus bahkan Q-nya Mbemo, Sesko itu semua pemain-pemain muda. Yang ibaratnya 2-3 tahun yang dari sekarang ini yang udah jadi matang. Jadi, kalau lu teriak-teriak Amorim out, sebenarnya lucu. Karena program Ineos aja udah ketahuan ini, jangka panjang, bukan directly. Makanya kan di awal musim juga ditargetin lu mesti minimal dapat 6. Kenapa harus 6? Karena itu pintu untuk masuk ke Eropa. Antara 6 atau lu menang FA Cup atau League Cup udah nggak mungkin kan? Jadi that's the program. Selama ini tidak pernah dicetuskan secara belak-belakan kan, Mon? Betul. Selama ini cuma disampaikan secara tersirat atau ya fans yang betul-betul mau membaca atau mau melihat situasi di klub baru yang memahami program jangka panjang ini. Walaupun di Porosalang kita udah bolak-balik menyampaikan, tapi lu tetap aja nggak mau dengerin ya. Tadi malam, 2 malam yang lalu ya? Kemarin, Sir Jim Ratcliffe langsung menyatakan Ruben Amorim adalah manajer yang tepat untuk klub ini. Tidak adil rasanya untuk menilai Ruben Amorim setelah setengah musim kemarin yang berantakan dan memang saat ini musimnya berantakan. Tapi saya percaya dia kayaknya nggak ngomong sepanjang itu deh. Dia cuma bilang kita mau menunjukkan komitmen. Panjang. Dia ngomong itu panjang. Cuman dipotong-potong terus sama media. Kalau lu mau dengar the full versionnya, dia malah mengatakan we believe in Ruben Amorim. Iya betul itu kuncinya. Dia nunjukin komitmen bahwa kontraknya itu ya benar-benar akan habis di 2027. Dia bilang gitu. Artinya berarti kan kita akan dukung dia kan? Ya gitu. Berarti kan artinya dalam 3 season ke depan, 3 musim ke depan, jangan berharap ada pemecatan pelatih. Intinya gitu. Kecuali ada kecualinya, jadi jangan panik juga. Kalau memang situasinya betul-betul parah banget, baru akan dilakukan hal yang ekstrim itu. Kenapa mereka mau melakukan ini? Seperti yang sudah bolak-balik kita sampaikan di Porosalang, baik itu di Twitter pribadi, di Twitter Porosalang, Emon sendiri mengatakan, gue mengatakan, Manchester United itu sekarang udah punya visi, udah punya misi. Jadi mereka pengen membangun, dan caranya satu-satunya lu bisa membangun sesuatu di MU ini atau di klub manapun adalah stabilitas. Lu butuh kasih manajer. Gara-gara itu, sorry gue agak panjang nih. Gara-gara gue denger Sir Jim Ratcliffe ngomong kayak gitu, gue iseng dong, ngulik-ngulik, biasa, ngulik-ngulik sejarah. Kan guru sejarah kita sekarang kan? Gue ngulik-ngulik sejarah, tau nggak lo? Ternyata owner Manchester United zaman Sir Alex Ferguson pertama kali datang mengucapkan hal yang sama. Dia mengatakan, siapa namanya? Gue lupa, tiba-tiba lupa gue. Tadi padahal udah di ujung kepala gue. Anyway, gue lanjutin dulu sebelum gue lupa yang itu lagi. Dia mengatakan, I think Alex Ferguson, waktu itu belum ada Sir ya. I think Alex Ferguson has done a good job. He needs time, real potential. And we're at Manchester United. Dia akan dapat kesempatan yang we will give that. Dia akan mendapatkan kesempatan, dia akan melatih di sini dan kita mendukung sampai kontraknya berakhir. Betul. Dia ngucapin hal persis itu yang sama. Which is diucapin sama Jangan-jangan Sir Jim Ratcliffe dengerin gitu, wah kalau mau itu jadi dia. owner yang baik. Nah itu dia. Bahkan kesamaan itu tidak berhenti di situ, Mon. Di musim keduanya, musim pertamanya Sir Alex Ferguson, dia udah langsung fans kardus ini udah menyatakan Fergie must go. Ya, dulu kan belum medsos ya, dulu koran. Kalau lu pernah lihat di koran itu headline-nya itu musim keduanya kalau nggak salah, 1,5 musim, sama kayak Ruben sekarang. Tulisannya itu belum warna semusim pink. Bahkan Ruben ya, waktu itu warna pink ya tulisannya Fergie must go. Dan disitulah makanya dikeluarkan pernyataan itu. Ada satu persamaan tadi yang gue mau ucapin, Mon. Gue kaget waktu gue dengar Sir Alex Ferguson ngomong gini, Mon. I will never change. They have to change. Dia ngomong gitu soal pemain-pemainnya. Pemainnya harus berubah, betul. I will never change.
They have to change. Yeah. Mirip siapa ya ngomong kayak gitu ya? Jadi kayak deja vu sih sebenarnya, walaupun gue mungkin nggak ada di zaman itu. Bahkan gue juga nggak kenal bola pada saat dia serius, ini kan. Itu jangan bikin gue kelihatan tua sendirian Kan dong. 987. 86, 87. Enggak. Itu 87, 88 kan dia udah mulai gonjang-ganjing sampai akhirnya dia baru berhasil di 89. 3 musim. Di musim terakhir tepat. Itu 89 itu baru FA Cup. Iya, dia ketolong itu kan. Akhirnya diperpanjang dan siapa yang nulis Tara Verji juga minta maaf segala macem. Tapi ya udah. Yang gue suka tambahan dari, karena ini zaman digital, zaman dimana bahkan bukan cuman orang tua, kita nggak usah ngomongin boomer, milenial, Gen Z, bahkan bocil-bocil yang udah diajarin bapaknya, mungkin dikasih nama kamu adalah Mark Hughes, nama kamu Cantona, dia udah baca, oh nama gue Cantona, oh dari MU, oh gue baca MU lah. Ngelihat gonjang-ganjing itu kan kesel kan. Ada satu komen kemarin si Sir Jim Ratcliffe, dia bilang lo nggak bisa kelola klub seperti Manchester United, sebesar Manchester United secara instan. Bukan. Lo nggak bisa kelola klub sebesar Manchester United dengan hanya mendengar kritikan jurnalis. Betul. Dia bilang itu. Ya. Bukan hanya dengerin jurnalis terus lo langsung mengharapkan spontan. magic. Intinya lo nggak bisa dengerin kata-kata jurnalis terus lo langsung bereaksi cepat untuk melakukan tindakan, entah pemecatan, entah pergantian apa. Lo nggak bisa ngajarin klub sebesar itu dengan cara seperti itu gitu. Lo nggak bisa langsung bereaksi. Lo harus lihat dulu masalahnya di mana dan ngobrolin di dalam internal lo. Kan itu maksudnya dia. Dan itu menjawab, maksudnya bukan menjawab, itu supaya nyuruh media tuh udah diem aja gitu. Yang ngelola nih gue, bukan kalian gitu. Dan itu yang gue suka. Itu yang gue suka sih. Itu paling gue suka. Kenapa? Itu juga sekaligus pesan buat plastik fans yang ada di luar sana. Gue udah sering bilang, kalau emang udah nggak kuat dukung nih klub, silahkan lu pura-pura dukung klub lain aja. Karena ngedukung MU juga lu pura-pura. Karena kalau lu bener-bener dukung klub ini, dan jangan datang ke gua bilang, lu berarti nggak bener-bener cinta kalau lu membiarkan klub ini jatuh. Tahun 88 itu gua udah nonton MU. Walaupun gue masih bocah. Anjay, lama banget lu. Iya, langsung di Old Trafford lagi. 97 kali. Cuy, gue dari Atkinson, cuy. Anjay. Makanya kayak gini mah udah biasa. Kelas, tua banget lu, Met. Emang udah tua gue. Sejujurnya gue udah tua. Cuman, kalau lu memang nggak sanggup mendukung klub ini. Sorry kameramen. Maaf. Kalau lu memang nggak sanggup dukung klub ini, nggak apa-apa kok. Lu boleh dukung yang lain. Nggak, karena dia ngatain lu. Kita juga nggak tahu kan lu dukung yang mana kan gitu. Tapi basically, untuk menjadikan klub ini kembali, nggak usah kita bilang juara dulu lah, kembali kepada kastanya yang bersaing untuk menjadi juara. Gue lebih suka kata-katanya, gue pengen Manchester United ini stabil aja dulu. Iya, benar. Bukan yang menang sekarang nih, lawan Liverpool kalah, lawan ini kalah, menang lagi, seri-seri menang, kalah, seri konsistensi aja dulu. Itu bukan progres menurut. Nah makanya konsistensi yang kita butuhkan kan. Nah itu yang menurut gue, yang sekarang ini diberikan, ibaratnya Jim Ratcliffe itu betul-betul udah memberikan lampu hijau nih buat Amorim. Do what you have to do, tapi gue mau lihat konsistensi. Itu yang gue seneng. Itu yang gue bangga melihat klub ini akhirnya sadar. Dan itu yang paling penting yang dia ucapin Jim Ratcliffe itu. Media, lu jangan mengharap bahwa kalau misalnya lu ngoceh apa, gue akan melakukan. Gue akan melakukan in my time, dan kalau menurut gua itu benar. Ini keluar dari kata-kata orang-orang sepak bola istilahnya, yang benar-benar ngerti. Zamannya Glazers dulu, kalau lu mau cari, kan pernah ada yang nanya tuh di komen juga. Jadi Bang Pat, apa sih sebenarnya akar dari masalah MU ini? Akar masalahnya itu ya dari dulu, nggak jauh-jauh. Akar masalahnya itu ya The Glazers. Mulai dari mereka datang di 2005 lalu, membeli Manchester United dengan 2, sekian billion untuk ngutang beli MU. Dan itu utang itu semua dibebankan ke klub. Dan kalau ada yang masih bisa ngomong, tapi kan Bang mereka membeli pemain-pemain bagus. Nama seperti Sanchez disebutlah, Ibrahimovic by the way nggak dibeli, itu gratis. Pogba lah, ya ada beberapa nama yang memang bagus untuk klub. Tapi kebanyakan dari mereka kayak Schweinsteiger, Sanchez, Di Maria,
Falcao. Ini Mungkin- semua kan dibelinya untuk jualan baju doang. Ya, mungkin gini. Kalau dia dari 2005 oke lah, 2006 dia mulai mungkin ikut campur tangan. Cuman kan waktu itu Ada Sir Alex yang nggak bisa diganggu. Iya. Maksudnya keputusan gue, siapa pemain yang keluar keputusan gue, siapa yang Iya. masuk keputusan gue, siapa yang dicadangin atau mereka harus gue hempaskan gitu aja, itu semua Itu keputusan memang gue. mereka belum bisa masuk. Kalian diam. Nah, Iya. semenjak sepeninggal Sir Alex mungkin Baru maksud iya. lo. Enggak, maksud gue kan bukan, maksud gue itu memang dari 2005-nya mereka udah bikin masalah. Masalah itu Masalahnya dengan membeli lebih ke finansial, Iya. belum pemain-pemain. Belum. Begitu Sir Alex sudah nggak ada, ya suka-suka hati mereka kan gitu. Iya. Jadi kalau di luar sana lu pernah dengar ada sekelompok fans MU yang menyalahkan Sir Alex Ferguson atas decliningnya MU sekarang, gue juga nggak bisa salahin mereka karena memang betul dulu MU ini betul-betul ditangani oleh satu orang, ya ini Sir Alex Ferguson. Yes, betul. Itu gua Sepeninggalan dia, ya emang klub ini ibaratnya kayak Indonesia lah tahun 98 yang biasanya didiktator sama Pak Harto, tiba-tiba dikasih kebebasan, ya jadi kebablas kan gitu istilahnya. benar. Kurang lebih gitulah penggambarannya. kurang lebih gitu. Atau mulai yang gampang lagi, lo punya wali kelas guru nih yang udah lo sayang banget. Terus baru dua musim, baru 2-3 bulan dia berhenti, dia cabut. Itu pasti jadi kelas paling rusuh sekolah lah intinya. Jadi ya kalau misalnya lu mau nanya tentang, wah tapi bang Ruben Amorim kan jelek banget nih prestasinya bang. Musim lalu 15, by the way bang musim lalu 15 itu, ya oke, gua juga akuin. Poin yang diraih Ruben Amorim dibandingkan dengan Ten Hag, banyakkan Ten Hag sebelum dia dipecat. Cuman, Ruben juga mengatakan dia nggak mau datang. Ini udah berkali-kali sih kita ngomong kalau ini ada poinnya, nanti mau gua arahin. Iya. Justru kalau lu mau lihat, ini baru musim penuhnya Ruben. Bahkan belum mulai kan? Iya. Jadi kalau lu mau menilai Ruben, ya nanti di Desember, nanti di Januari. Basically kalau gue bilang, lu nggak usah hitung preseason. Iya. Ini dia baru 7 game sebenarnya. Iya. Dia benar-benar 7 game yang megang MU yang, oke nih orang-orang udah bisa gue lihat. Nggak kayak kemarin, mungkin gue sambil belajar. Kalau lo bilang nggak valid, terserah. Semua punya pendapat. Iya. Tapi menurut gue pribadi, Ruben benar-benar baru handle Manchester United secara keseluruhan, dari transfer apa segala macam sampai di latihan sampai di lapangan. Baru sekarang 7 game ini menurut gua. Kalau musim lalu pun dia yang handle latihan ya, Mon. Tapi dengan pemain-pemain yang bukan pemain dia. Iya. Istilahnya gitu. Intinya terbukti kan Sancho keluar, Rashford keluar, siapa lagi? Malaysia nggak kepake, Antony keluar, Onana juga akhirnya didepak. Maksud gua orang ini tahu bola yang dia nggak bisa lakukan musim lalu. Kita lihat aja, mungkin gua nggak tahu ya. Sama ini gue bilang Dalot tuh tolol. Mungkin di Januari nanti dijual kalau itu terjadi. Karena kan wah gila sih lu kalau masih nyalain Amorim. Misalnya nih, kalau ada yang bilang anak kesayangan anak emas, belum tentu. Iya. Dia nggak ada karena pilihan. Karena emang cuman itu yang bisa dia pegang. Kan. Seandainya dia jual Dalot, artinya lu benar-benar bergantung sama Masraoui. Iya. Kalau Masraoui sempat cedera aja, opsi lu apa? In-depth-nya itu nggak ada. Tapi Cuman, sorry sebelum lu masuk ke sana. Cuman kalau lu bilang Ruben Amorim baru 7 game juga mungkin ada yang protes. Iya. Nggak apa-apa, itu pribadi gua. Yang kemarin-kemarin kan ada bang. Kalau lu merasa ini, komen aja di bawah. Yang kemarin-kemarin gimana bang? Yang kemarin-kemarin juga Ruben Amorim yang bertanggung jawab atas itu, dan dia tidak menghindari itu. Dia bertanggung jawab penuh dengan apa yang dia lakukan musim lalu. Ya buktinya kita ke 14. Cuman, lu kalau mau menilai seseorang itu, jangan di tengah-tengah lu ganggu istilahnya. Lu biarin aja dulu dia kerja. Kalau nanti Desember dia nggak bener, jangankan kita siapa sih fans-fans ini, manajemen juga akan mengambil langkah. Itu yang dikatakan Sir Jim Ratcliffe juga kan. Kalau memang terpaksa ya pasti mereka akan mengambil langkah. At the end of the day, it's the club, bukan manajer, bukan pemain kan gitu. All statistik musim ini, setelah Ruben Amorim mendapatkan pemain-pemain yang dia mau, belum semua ya, semua pemain-pemain yang dia inginkan, cara main yang dia mau udah mulai dimengerti, terbukti kok XG kita adalah nomor 1 di Premier League. Yeah. Kita nggak ada masalah dengan chances created, kita nggak ada masalah dengan chances created kita juga paling tinggi. Paling tinggi. Kita nggak ada masalah dengan total shot on goal. Yang jadi problem kita dari musim lalu adalah finalisasinya kan itu yang final third. The final third
penyelesaian lah. Itulah makanya kita kemarin tuh beli Sesko, Cunha, sama Mbeumo. Iya Bang, udah beli sebanyak itu kenapa belum ada hasil juga? Kayak kata Jim Ratcliffe lagi, lu nggak bisa mengharapkan sesuatu terjadi instan. Nggak bisa terjadi begitu udah dibeli semuanya, terus mereka tiba-tiba udah gol. Tapi Liverpool bisa. Lah kalau lu bandingin sama klub lain, mendingan lu dukung klub lain aja. Setiap klub itu berbeda. Ritmenya, karakteristiknya langkahnya beda, ritme. Nah, ngomong-ngomong statistik, gua lempar ke lu nih Mon, karena iya, kalau ngomongin tadi chances created paling tinggi ini dari 4 orang aja. Bruno udah 19, Mbeumo 18, Ahmad 8, Mount 6, dan sisanya bahkan Dalot, Dorgu semua masuk gitu. Maksud gua ini adalah klub yang menurut gua sekarang udah mulai produktif, tapi nggak ada penyelesaian di final third. Kalau misalnya situasi kayak kemarin kita bisa menang sampai angka 3-2, itu bisa diulang-ulang. 3-2 tuh kita lawan Burnley. Iya Burnley. Itu bisa diulang terus. Kemarin lawan Sunderland juga kita bisa cetak 2 gol. Kalau misalnya setiap minggu kita ulang kayak gitu, mungkin musuh akan mikir 3-4-3 mereka nih bukan 3-4-3 yang gampang dilewatin midfieldernya. Mungkin mereka punya cara lain buat cetak gol. Kalau itu yang gue bilang, balik lagi, gue berharap klub ini stabil paling nggak sampai Desember. Kita lihat sampai Desember, asalkan jangan kalah ya. Itu yang kita bilang bolak-balik. Kalau lu mau lihat Ruben Amorim works atau enggak ya di Desember. Cuman paling nggak di Desember stabil, itu lega gue. Di Januari siapapun pemain yang datang, gue yakin itu emang udah yang dia butuhin. Udah. Ibaratnya nambal-nambal apa yang kekurangannya aja kan. Golnya sekarang Sesko 2, si Bruno 2, bingung kan? Yang tadi Bruno 2, Sesko 1, sekarang Sesko di atas. Kenapa? Karena Bruno menit mencetak golnya lebih lama daripada ketika Sesko mendapatkan bola. Luar biasa kan? Jadi Sesko sekarang ada di atas secara statistik, Bruno kedua, Mbeumo ketiga dengan 1 gol, Casemiro sama Mount 1 gol. Ini maksud gue, jadi ada hal yang bisa dirubah sama Ruben Amorim. Kemarin kita udah jelasin panjang lebar. 3-4-2-1 kalau lo lihat di lapangan, yang nggak plek-ketiplek 3-4-2-1 yang dipakai selama pertandingan. Dia berubah jadi 4-4-2, dia berubah jadi 4-5-1. Dan gol yang terjadi itu bolak-balik dari ketika lawan Chelsea pun counter attack 3-2-5. Ini hal yang jarang gua mau lakukan ya, tapi karena kita juga terbatas alat-alat kita untuk menggambarkan ini. Sebenarnya gini, kemarin itu gue sempat nonton The United Stand. Ya. Adam, dia bukan di United Stand-nya, dia channel dia sendiri. Kalau lu mau cek, Adam itu menggambarkan formasi kita lawan Sunderland kemarin. Dia coba lihat aja nanti reviewnya dia. Review dia itu tentang pertandingan kemarin. Itu betul-betul kelihatan jelas formasi apa yang kita pakai. 3-4-3. Dah? Iya, 3-4-2-1. Tapi ketika kita build up itu 3-4-3 memang. Ya. Ketika kita sudah bertahan itu 4 back. Nggak pernah nggak. Mau 4-5. Yang gue jelasin di episode lalu makanya, pokoknya. Nggak, misalnya mereka masih penasaran atau mikir kita ngarang. Lu boleh lihat, ini dari United Stand yang ibaratnya mereka juga terpisah dari kita nggak ngomong apa-apa. Kalau misalnya 2-3 sumber udah menyatakan hal yang sama, stop talking to me atau to us about the system. The system works. Yang sistem nggak jalan, mau sebagus apapun sistem itu, kalau pemainnya males-malesan. Lu nggak bisa nyalahin kebobolan 7 di bawah Erik ten Hag dulu lawan Liverpool. Kesalahan David De Gea sendiri. Itu kesalahan semua mereka yang nggak mau bertahan pada waktu itu. Apalagi menyalahkan ten Hag. Ten Hag mungkin udah memberikan formasi. Sama kayak kemarin yang kita kalah lawan Brighton ya. Grimsby. Bukan. Sebelum City. Enggak, sebelum Sunderland kemarin. Bournemouth. Sistem udah diberikan, tapi kalau pemain nggak menjalankan, ya what can you do? Grimsby apalagi, sistem udah diberikan, tapi kalau pemain berpikir, gue mau main dengan cara gue sendiri, you can't blame the manager for that. Yang bisa lu masalahkan adalah mungkin Amorim nggak tegas, itu yang bisa lu pertanyakan. Sama keputusan dia masih yang kita protes. Nah, kalau itu juga gue setuju. Kadang-kadang pemilihan pemainnya ini kadang-kadang suka ngawur.
Tapi gue melihatnya gini, Mon. Bukan suka ngawur. Ya menurut kita tuh kenapa lu harus pasang Shaw sih, sementara lu ada ini. Cuman balik lagi gue nyatakan ini aja. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti. Kita kan nggak tahu apa sih suasana yang terjadi di sana. Kenapa pemilihannya seperti itu? Gue lebih setuju kalau Amorim tidak memainkan, katakan nggak memainkan Maguire, nggak memainkan Heaven, karena di latihan mungkin kurang. Mungkin ya, kan kita nggak tahu nih. Kalau dia memberikan pemain yang latihannya juga kurang, tapi dia kasih di starting lineup, artinya dia juga nggak tegas. Iya. Ya itu yang menurut mungkin gua. Hal-hal yang kayak gitu kan kita nggak tahu kan gitu. Jadi itu yang Sir Jim Ratcliffe bilang, ya kita lihat dalam 3 musim ke depan. Ya. Gue pun akan terus pantau kan. Karena ya sebagus-bagusnya pelatih Pep aja bisa salah masang pemain ketika lawan siapa kemarin? Tottenham ke bantai 2. Iya gitu. Sistem Pep udah bagus. BTW bukan Burnley, kita kalah lawan Brentford, terus kita seri lawan si Fulham yang satu-satu itu. Ya jadi maksud gue ada keputusan yang mungkin karena keterbatasan pemain, bukan pemain yang dia suka, yang harus dirubah gitu loh. Jadi ketika lo mau ngerubah komposisi, ya paling nggak yang nggak tahu ya, balik lagi ya, pelatih pasti punya penilaian sendiri. Tapi kalau menurut kita yang nonton, kayaknya Eden Heaven lebih bagus daripada Luke Shaw. Tapi gitu. Kita nggak tahu, mungkin dia nggak fit. Itu maksud atau mungkin dia nggak perform waktu latihan. Tapi ya balik lagi, kalau memang penilaian, dan bukan cuman kita doang, banyak. Gua nggak ngomongin pandit sini. Pandit luar negeri juga bilang Eden Heaven lebih pantas daripada Luke Shaw. Yang artinya semua orang kan bisa menilai ketika kita nggak dikasih lihat pada saat mereka latihan nggak lengkap. Tapi ketika mereka dari preseason sampai mereka bermain, ya jelas anak itu lebih baik daripada Luke Shaw dari hal bertahan, dari hal kecepatan, dari hal marking, cover up temennya. Ya lebih bagus. Kenapa nggak dicoba? Nah mungkin penilaiannya Ruben ini yang mesti nggak tahu ya, mungkin dia upgrade, entah mungkin dia belum percaya banget. Contoh paling simpel gini lah, Mam. Harus dibenerin sih. Contoh paling simpel, sampai detik ini semua yang ada di media sosial, pernyataan-pernyataan yang keluar tentang Mason Mount bermain dia daripada Matthias Cunha kemarin, itu kan semua asumsi. Ya, Ruben sendiri nggak pernah menyatakan kenapa dia mengutamakan Mason Mount daripada Matthias Cunha. Jadi pasti dia punya alasan kenapa Matthias Cunha itu dicadangin sama dia. Mengutamakan Mason Mount, apakah itu secara taktikal atau mungkin di latihan Matthias mungkin kurang atau apa? Atau mungkin memang karena itu hamstring, bos, nggak bisa sembarangan. Ya, makanya itu kan ibaratnya ini banyak hal-hal yang ibaratnya kita ini sebagai supporter. By the way, gue gak akan pernah menyebut diri gue fans. Kita sebagai supporter itu tujuannya itu kan cuma satu, mendukung nih klub. Ya mendukung itu jangan sotoy istilahnya. Istilah couch manager, ya manajer sofa, itu kan sekarang banyak banget. Lu boleh mengkritik, lu boleh mengeluarkan opini. Everybody berhak untuk opininya masing-masing. Tapi kalau lu sampai menggaungkan seorang manajer tidak pantas, keluar out, dan itu jadi sebuah bola besar, itu kan merugikan klub lu sendiri. Itu yang gue selalu bilang, lu tuh cuman fans, plastic fans. Karena kalau lu supporter, you will stand by your club. Apa kabar tahun 1958 waktu pesawat jatuh, ya nggak? Malah mungkin menurut gue bukan fans MU yang ngomong kayak gitu. Bisa jadi fans luar, yang fans klub lain yang ngaku-ngaku sebagai fans MU. Yang ngelihat kayak, wah enak nih ngejelek-jelekin MU, kan gampang, ini gratis nih. Dan belum lagi engagement, bos. Salah satu contoh adalah yang gua repost, dan itu gerakan waktu itu ya, masal-masal United apa gue lupa nama dia, Kara kalau nggak salah, United Kara itu. Di satu hari dulu dia menyatakan bahwa Ruben Amorim ini adalah terbaik, gua akan dukung dia sampai kapanpun, bla 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 bla. Karena engagementnya waktu Ruben Amorim datang adalah semua mendukung Ruben Amorim, dan itu mendatangkan engagement, itu mendatangkan klik, ya. Ini sama kayak yang siapa ya, yang orang Manchester juga yang pakai kacamata, yang sampah banget lah dia. Siapa ya? Ada United apa ya? Gue nggak ini. Dia jelek-jelekin MU, jelek-jelekin Ruben Amorim. Ya intinya gini, kayak United Kara ini, dia di awal karena trennya adalah ngomongin Ruben Amorim bagus-bagus,
Dia juga mengatakan bagus-bagus. Lalu kemarin ke expose nih, dan itu yang jadi gerakan kita semua untuk mengekspos dia. Nggak ada masalah pribadi sama dia, cuman kita mau nunjukin aja bahwa inilah tipikal clickbaiters. Tiba-tiba dia mengatakan Ruben Amorim itu nggak pantas, dia nggak harus di-sack gini. Karena ya trennya sekarang ini lagi adalah kesana kan gitu. Jadi kalau lu ngikutin sebuah channel atau pundit atau apa, it's okay. Tapi lu juga harus bijak untuk melihat bener nggak sih yang diomongin dia. Ya be your own man gitu loh. Jadi jangan ngedomba. Gue pakai istilahnya Koci lah ya. Jangan ngedomba. Lu bener-bener harus bisa menilai sendiri. Bener nggak sih omongan mereka? Karena kemarin udah terekspos, Mon. Ditunjukin tuh dia ngomongin jelek-jelekin Ruben Amorim. Padahal di masa lalu. Oh ya United Stand. Di United Stand ini si Goldbridge. Goldbridge ya. Kalau itu emang dari zaman Ole juga gue nggak. Wah sampah banget ini orang. Dia ngeblok gue ngeblok dia. Ya biarin lah. Nggak penting. Emang nggak penting. Manusia nggak penting. Tiba-tiba sekarang akhir-akhir ini ada bagus bener juga omongan dia. Apa? Yang ngebela-belain United, kasih Amorim waktu. Ya karena dia denger dari David Ornstein kemarin. Iya, karena arah trennya memang lagi ke sana. Ya sama kayak gua aja denger, wah David Ornstein nggak mungkin orang asal ngomong kan gitu kan. Ya udah gua bentuk supaya viewers naik. Jadi ya itulah intinya, basically kalau yang kita di Poros Salang kan dari dulu memang prinsip kita adalah mendukung manajernya kita. Itu udah prinsip. Ini sekarang yang lagi naik karena Ruben Amorim udah merasa aman. Yang digoreng tau gak siapa? Zirkzee. Oh iya. Wah gila, Zirkzee ke Napoli, gokil. Orang baru main sekali anjing. Ya intinya, goblok banget lu. Intinya gini lah. Bocah baru main sekali udah minta dijual. Aneh banget lu asli. Semua tentang MU itu seksi untuk dijual. Iya. Gue kalau mau jahat, Højlund nyetak gol di Champions League, apa nunjukin dada sama nunjukin logo Champions League, gila. Mau nggak sih? Ceritanya kemana-mana. Gini, gua kan ada Instagram dan lo tau lah, kalau lo ada yang follow Instagram gua hampir jarang. Gue bukan kayak Patrick yang tau-tau ngomongin MU. Gue lagi mau mencoba seperti itu. Mau nggak gua tes? Gua ngomongin, gua ngikutin kayak si Goldbridge. Cobain aja. Gue yakin banyak follower. Kalau misalnya follower gue banyak, kita bener berarti. Ya lu ngejelek-jelekin ini kan? Enggak, maksud gue Matrix itu yang disuka orang. Oh iya. Ngomongin Manchester United, jelekin Manchester United, itu yang orang pengen lihat. Kalau gue sih nggak ngomongin MU terus sih ya, Mon ya. Enggak. Gue lebih ngomongin keluarga gue sih kalau di Instagram. Gue denger, gue tiru dia. Kalau followers gue tiba-tiba jadi brak. Iya. Ya udah, ini jadi pembuktian. Karena pengen nggak? Mau gue coba begitu? Ada prinsip dulu zaman gue kuliah di desain grafis ya, Mon. Ada prinsipnya itu bad news is good news. Kayak tiba-tiba gue ngomong, gue nangis lah anjing. Oh itu engagement lu tinggi, sumpah. Iya. The people love drama. Iya benar. Itu aja. The people love it. Pasti langsung. Cuma bedanya ya itu, sayangnya di Poros Salang ini kita punya prinsip. Ya prinsip kita itu adalah kita mengedukasi, bukan drama. Kalau mau drama mah. Kalau lu berharap gue kayak gitu lu salah. Gue nggak bakal melakukan itu. Gue akan tetap jadi diri gue. Dan gue juga akan tempat diri gue yang konyol-konyol kayak gini ya. Makanya gue pundit absurd, oke? Gue baca di salah satu portal berita yang oke itu. Oh. Ya oke itu dia nyebutin. Kameraman, minta minum gue dong. Tadi pagi. Minta mizonnya. Apa sih? Kan lu oke. Gue mau minta minum mizon. Iya dia bilang sudah ditemukan calon pengganti Ruben Amorim. Gareth Southgate lagi. Gue bacain nggak nih? Bacain. Nama-nama seperti yang nama-nama ini digadang disebut-sebut sebagai calon pengganti jika Amorim dipecat. Dia nggak salah, dia pakai kata jika, cari aman. Sial betul juga. Cari aman. Dengerin dong. Yoi, terus? Nama-nama ini muncul dan akan menjadi suksesor Ruben Amorim di Manchester United. Siapa aja itu? Nama-nama seperti Xavi Hernandez. Xavi yang nggak bisa ngalahkan Ten Hag. Ya. Ten Hag yang cuman pakai siapa dulu tinggi punya kita? Weghorst. Weghorst. Zinedine Zidane. Wah, yang udah nggak tahu lagi ngapain? Iya, nama ketiga dong epic. Dan Patrick Kluivert bro. Anjir. Oke lo, gila lo, parah lo. Sekarang malu nggak dia? Hah? Sekarang malu. Gua nggak tahu. Nih ngomong-ngomong Patrick Kluivert. Ya, lo mau masuk ke sana kan? Gua paham. Bapak masih mau ngomong MU nggak?
Saya mau ngomong satu aja tentang MU. Silakan. Ya, penutupannya aja untuk tentang MU. Karena kita kan lagi international break juga, nggak ada berita lebih daripada yang tadi udah kita ucapin. Kita akan ngomongin Liverpool mungkin di Senin. Senin aja. Ya? Ngomongin Chelsea ntar nanti. Hah? Senin tuh kita akan ngomongin Senin Chelsea. Yang itu tuh. Nanti nggak jadi lagi. Jadi. Berkali-kali. Makanya gue nggak mau sebut dulu. Intinya gini. Sebagai fans MU itu, kalau zaman gue dulu di masa jaya-jayanya itu gampang, Mon. Zaman kita lah ya, karena tiap weekend juga kita pasti menang, bahkan kita nobar aja kadang-kadang nggak nonton, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Nonton bokep menang anjing. Cuman justru kalian itu dites, kalian diuji kesetiaan kalian mendukung klub ini di saat susah. Makanya dulu ada istilah dari Sir Alex Ferguson ya, bukan siapa-siapa yang mengatakan ini. If you can't support us when we're losing, don't support us when we're winning. Kalau kamu tidak bisa mendukung kami saat kami kalah, jangan dukung kami saat kami menang. Iya, itu valid sih menurut gua. Dan paling penutup adalah kemarin di Twitter gue sempat berdebat sama fans muda MU. Nggak tahu lah entah siapa. Ngajakin makan minum di sini gue traktir. Karena dia bilangnya fans tua-tua kayak kita ini pengen diakuin banget, pengen di ini. Gue nggak mau. Gue cuma mau nyatakan gini. Antonio Valencia itu memang right back yang bagus ya. Dia aslinya adalah winger, dijadikan right back. Bagus. Ya, gue juga nggak bilang dia jelek daripada Dalot. Dalot juga menurut gue sama Valencia itu 11-12. Cuma bedanya Valencia mau disiplin kerja dan punya IQ. Dalot tapi kalau lu pakai itu doang. Gue waktu itu di postingan gue itu gue nulis do not say Antonio Valencia as if he was Roberto Carlos. Bukan gue mengalihkan pembicaraan gue sebagai Roberto Carlos, tapi seakan-akan kalian tuh membuatnya Antonio Valencia itu dengan tendangan geledeknya apa semua itu seakan-akan udah kayak Roberto Carlos. Gue bilang he's not really. Zaman kami nonton dulu kita sering ngedumelnya apa dulu, Man? Anjir nih orang kagak bisa crossing pakai kaki kiri apa ya? Harus ditarik lagi mundur. Jadi he wasn't that good. Ya, jadi kalau kalian cuma nonton dari highlight, memang namanya juga highlight ya, Mon ya. Yang terbaik-terbaiknya aja. Golnya, yang passing, yang asis-asisnya. Yang goblok-gobloknya nggak diposting. Mungkin 12 tahun dari sekarang juga akan ada yang umpan lemparan masuk ke dalamnya. Padahal kita yang udah nonton ini juga kan gedek lihat dia. Ya, jadi intinya, it's not about how old you are as a supporter. Intinya cuma satu, support this club. Kalau memang udah capek, go. Silakan. Yang lainnya, kita nggak akan ngejudge kok. Itu aja mungkin. Nah, yang menarik tadi dari berita oke adalah Patrick Kluivert mau dijadikan pengganti Manchester United. Ruben Amorim. Wah, gokil. Sementara pengganti Ruben Amorim. Sementara kemarin kalau bukan karena Martin Paes, mungkin udah berapa golnya? 6-2 kayak. 6-2 kali ya. Oke, Mon. 6 ya kameramen Arsenal, dia ngelakuin penyelamatan krusial 3 kali kan? Ada 3 kali yang benar-benar di satu headingnya si siapa strikernya Arab, terus satu lagi yang lolos man to man 2 kali 1-on-1. Iya, harusnya 6-2 sih. Itu lo bayangin ya kalau Patrick Kluivert ngelatih Manchester United jadi 4-4-2. Gini aja lah, dia nanganin. Kan pada pengen. Enggak. MU dia nanganin Newcastle aja gagal, nggak usah dibayangin, gue udah kasih tunjuk kayak. Kok Newcastle? Newcastle lah dulu dia. Emang dia pelatih Newcastle? Newcastle dulu. Sebentar, bukan pelatih kali, pemain. Oh iya, pemain. 2004-2005 tapi sebagai pemain dari dia Barcelona. Sebagai pemain mah dia bagus. Patrick mah. Iya, terakhir kali dia bagus di Newcastle United. Habis itu pindah kemana gue lupa. Habis itu udah ngasal sih, udah Valencia, PSV, Lille. Di Barca dia itu top of the topnya dia lah. Habis itu dia pokoknya setelah dari Barcelona ke Newcastle udah menurut gue udah habis itu. Mon, kebetulan kemarin gue nggak nonton. Boleh nggak lo ceritain pertandingan itu seperti apa menurut lo, Mon? Sebelumnya gue agak menyayangkan kenapa, mungkin udah banyak yang jelasin lah. Cuman sebagai supporter, balik lagi kan kita supporter ya. Maksud gue pengen nonton timnas gue nih. Gak usah pakai jauh-jauh ke Arab. Kalau mau ke Arab sekalian apa namanya naik haji ya nggak sih? Tapi kan lu Kristen.
Enggak maksud gua kayak gitu loh. Iya. Kenapa diadakannya dipindahin ke Jeddah tau nggak lo, di daerah apa di gua lupa nama stadionnya apa? Abdullah Sport City lah, cuman gua lupa nama stadionnya. Nah, itu satu. Kedua, gua tahu wasit semalam itu bagus. No doubt lah, karena dia cukup tegas, bahkan satu pemain penggantinya Arab yang baru masuk tuh kena kartu kuning kedua karena dia ngedelay permainan, diprotes, dia masuk ke dalam lapangan, dia protes wasit. Kartu kuning kedua langsung kartu merah. Tapi pemilihan dari awal harusnya wasit yang lebih netral dong. Tempat netral, wasit juga netral. Jadi kita juga nontonnya juga ngerasa aman karena balik lagi Indonesia udah berapa kali sih dirugiin sama negara-negara Timur Tengah? Sering kan? Nah, maksud gua kayak gitu. Nah, yang terjadi kemarin akhirnya ya udah, bahkan sempat viral supporter Indonesia tuh nggak bisa semuanya masuk. Mungkin tribunnya udah full. Cuman kalau lo ngelihat satu stadion itu banyak kursi kosong. Maksud gua kenapa nggak diizinkan masuk? Kan itu pertanyaannya. Jadi kayak ada sampai mereka ngejebol tapi tetap kayaknya nggak bisa masuk. Mungkin kalau itu bisa gue jelasin dikit, Mon. Itu kita nggak bisa salahkan sepenuhnya kepada Federasi Arab atau pemilik stadion. Karena ada peraturan fans away memang dikasih jatah sekian ribu orang misalnya. Tapi masih ada yang kosong juga kan tribun. Betul, tribun di kita kan kameramen Arsenal. Nah, gua kalau misalnya ada yang kosong itu lain cerita. Teman, kalau misalnya balik lagi ada kuota untuk fans away. Iya. Ya. Dan kalau misalnya kita bilang satu stadion itu masih banyak yang kosong, itu juga nggak bisa dimanfaatin karena itu akan dia bergabung dengan home fans kan. Itu yang ditakutin adalah kerusuhan yang terjadi di dalamnya. Pertanyaan gua, kenapa mereka ada di situ? Pasti mereka megang tiket. Itu boleh dipertanyakan. Itu maksud itu gua. boleh Udah megang tiket. Tapi biasanya itu karena calo, Mon. Hah? Calo. Ya. Official kok. Iya, iya. Iya. Gimana? Emang dipersulit. Oke, kalau dipersulit gue nggak tahu. Cuman gue nggak mau suzon dulu. Jadi, tapi kalau misalnya lu punya tiket official pun, tapi kalau lu belinya, kayak contohnya gini deh, lu berangkat ke Manchester United. Oh by the way, jangan lupa ada tour dari Porsalam. Nanti ditampilin, nggak usah dibahas sekarang. Misalnya lu berangkat nih ke Manchester, lu nggak ada tiket, ya, lu bisa beli dari calo. Yeah. Walaupun misalnya lu katakanlah lu bisa fans, masuk, enggak lu kan? fans Tottenham, yeah. Lu bisa beli tempat duduknya fans MU. Cuma ya resiko di tangan lu. Iya. Oh, itu maksudnya ngerti gua. Tapi ini mereka bener-bener udah pegang tiket. Terlepas dari calo atau enggak, tapi bukan ratusan lagi, itu ribuan orang ya. Ya, kameramen Arsenal kan ngeliat kan, ada banyak di X ada, di Instagram ada. Mereka bener-bener nggak bisa masuk. Itu kedua. Dan menurut gue itu faktor di luar pertandingannya. Yang udah nggak serak lah gue sama pertandingan kemarin. Bahkan Indonesia main kemarin dan harus main lagi lawan Irak di hari Minggu, yang artinya selisih cuma 3 hari. Arab sebagai tuan rumah dia akan ngelawan Irak setelah Indonesia lawan Irak, yang artinya Irak punya waktu istirahat sebelum lawan Indonesia, dan Arab punya waktu istirahat lagi sebelum melawan Irak. Jadi gue ngeliat ini kayak emang set up to fail lah istilahnya. Iya, set up to fail. Cuman kalau masalah itunya, Mon, yang sebenarnya mau diprotes dari awal, itu harusnya Arab ini kan salah satu tim yang belum kualifikasi ya. Peringkat 59 kalau ya, maksudnya kan belum qualified untuk Piala Dunia nih. Kenapa mainnya di Arab? Kenapa kualifikasinya itu diadakan di Arab? Enggak, maksud gue untuk ukuran tim yang negaranya diakui sebagai peringkat 59, kenapa harus melakukan hal seperti ini? Itu yang gue langganan Piala Dunia. Maksud gue kenapa walaupun mereka nggak sportif gitu loh. Ujung-ujungnya nanti juga di Piala Dunianya jadi bulan-bulanan semua klub lagi, semua tim lagi. Anyway, gue nggak heran sih, Mon. Sebelum lu masuk ke sana, gue cuma mau nyampaikan PSA lah istilahnya. Gue nggak heran dengan kelakuan FIFA istilahnya. Lu bayangin aja,
negara Ukraina. Ukraina. Ukraine ketika perang bersama Rusia. FIFA dan UEFA langsung mengambil stand tegas untuk nge-ban Rusia. Ya. Tapi ketika itu dilakukan Israel terhadap Palestina, FIFA menolak ikut campur politik karena menurut dia sepak bola itu tidak bisa mengubah geopolitikal. Ini kita ngomongin FIFA kan? Kita ngomongin FIFA, which is bagi gua bullshit. Lu FIFA emang di bawah uangnya Zionis. Ya, gua nggak ada masalah dengan Israel, gua masalah dengan Zionis. Karena bagi gua Free Palestine. Ini udah crossing jauh banget ini, padahal kita lagi ngebahas. Sekarang balik ke Indonesia. Nggak, gua harus nyampaikan itu. Enggak, tapi lu nonton nggak sih? Enggak, kan udah gua bilang di awal, gua nggak nonton. Warga Manchester yang baik. Iya, sini kameramen Arsenal. Gua kan Inggris till I die. Temennya Philip Neville. Terus lanjut. Iya, cuman ya itu di luar pertandingan. Tapi maksud gua, kita penonton, kita supporter, banyak pengamat juga udah ngelihat hal itu udah merugikan. Kenapa lo nggak manfaatkan pertandingan itu sebagai istilahnya kalau gue bilang ya balas dendam? Lo udah dirugikan, sikatlah gitu loh. Menurut gue pertandingan kemarin, kita ngomong ke pertandingan nih sekarang, itu masih taktik coba-coba. Bener kan? Itu masih taktik coba-cobanya Patrick Kluivert. Kita tuh sering menggunakan 3 back di belakang. 3-4-3. Sama kayak Ruben Amorim, cuman karena emang pemilihan pemain sih menurut gua sekarang. Kalau kita ngelihat, kita lebih banyak, kita lebih kuat di pertahanan. Tapi semenjak kayak si Emiliano Jonathans masuk, Ole Romani masuk, si Dan James masuk, Mauro Zylstra masuk, belum lagi si Joey Pelupesi masuk. Ini udah seimbang. Maksud gue mau ngapain lagi? Lo nyoba formasi, terus naro pemain yang salah. Menurut gue, nggak tahu kalau menurut kalian benar, silakan komentar di bawah. Jadi kemarin tuh ternyata dari awal gue pikir gue telat nontonnya. Karena gue dari Tangerang, begitu gue sampai di rumah, gue setel TV, ternyata bermain dengan 4-4-2. Ya nggak? Pertama kali banget mereka main 4-4-2. Martin Paes yang bikin kaget nih ya. Memang si Jakob Sayuri itu fullback, bisa main fullback, tapi kan tipikal pemain menyerang. Lo sebagai pelatih harusnya mengerti dong, apalagi lo pelatih Eropa. Lo udah melatih beberapa negara, masa nggak ada pengalaman menilai pemain apakah dia akan berhasil di situ, ditambah ini laga penting. Lo tahu nih, negara yang lo latih lagi dirugikan. Ngapain lo nyoba-nyoba? Kalau jadi kemarin gini, Jakob Sayuri itu di belakang, empat orang di belakang tuh Jakob Sayuri, Kevin Dix jadi center back. Lu bayangin, masa wingback dijadiin center back? Jay Izzes iya jadi kapten di belakang sama Dean James. Oke lah. Sebenarnya gue masih bisa memaklumi karena Kevin Dix juga pernah jadi center back, dia pernah melakukan itu. Di tengahnya nih ya, Emiliano Jonathans dipasang dari awal. Ada Mark Locke, itu aja udah aneh menurut gue. Mark Locke, Joey Pelupesi, Beckham Putra anjir lawan Saudi Arabia dipasang. Ya, ibaratnya secara fisik juga udah kalah. Aduh, itu udah. Terus di depan, instead of masang striker yang dipasang sama dia, Ricky Kambuaya sama Ragnar Oratmangun yang sebelumnya di Sintayong, di Kotsin, dia diplot jadi wingback kiri atau winger kiri, bener kan? Pernah mainin 3-4-2-1, dia jadi wingback. Nah, maksud gue ini udah pemilihan yang salah. Jadi kayak lo jelas kelihatan lo masih belum paham pemain lo. Menurut lo gimana? Lo ngeliat dari situ aja deh. Masalah kita 3-2 lo, ya kan 3-2 skornya. Dua gol itu didapat dari penalti dua-duanya. Yang artinya ada pressure kan pemain-pemainnya Arab sampai mereka melakukan kesalahan sampai mereka melakukan penalti.
overall ketika ada beberapa pemain diganti di babak kedua kayak Ole Romeni akhirnya masuk jadi striker. Terus si siapa Kevin Dix di plot jadi main agak keluar, Tom Haye dimasukin di tengah. Sandy Walsh masuk. Jadi enak dilihatnya. Maksud gue udah telat, itu pergantian di menit 75 something lah. Iya 65 sama 76. Yang menurut gue udah telat karena kita lagi ketinggalan 3-1 saat itu. Di pertandingan yang memang Di pertandingan yang kita harusnya menang. Menurut gue di atas kertas itu kita harusnya menang. Di luar mereka juga, ya gue ngelihat Saudi Arabia juga bukan kayak lu bilang tadi kan, ini adalah tim yang langganan Piala Dunia satu. Ditambah lagi Liga Saudi juga kan lagi bagus-bagusnya nih. Walaupun mungkin pemain-pemain Liga Saudi bagus tapi gue nggak. Ya, gue merasa pelatihnya nggak pantas. Nggak, maksudnya kan di luar namanya juga pemain-pemain lokal Saudi itu juga jarang dapat kesempatan main di liganya sendiri. Yeah. Kayak mirip sama liga kita ya. Cuman maksudnya mereka berlatih dengan pemain-pemain sekelas Benzema, sekelas Cristiano Ronaldo, pasti dapat lah itu ya namanya ilmu-ilmunya. But overall, kembali lagi gue nggak nonton pertandingannya, jadi gue nggak bisa terlalu banyak komentar tentang ini. Kalau dari yang lu bilang bahwa pemain-pemain yang dipasang itu kayak Orad Mangun sebagai striker, gue juga agak bingung tadi lu bilang kayak gitu. Ya, lu nggak tahu pemain-pemain itu maksudnya? Nggak, maksudnya tadi kan lu sebutin pemain-pemain yang main. Gue kan nggak nonton. Ya gue agak kaget juga Orad Mangun di plot sebagai striker. Jadi cuman striker maksud gue tuh, it's not the time. Gue setuju, it's not the time untuk coba-coba. Yang pertama. Yang kedua, ya kayak kata Ruben Amorim selama ini, I will not change the system. Kenapa? Karena supaya pemain ini udah hafal dengan sistem yang udah jalan. Lu mau mengganti sistem di saat lu mau untuk kualifikasi, ini menurut gue sih udah satu yang agak aneh ya. Di luar permainannya gue nggak nonton, ya gue sih mau nggak mau pasti harus ngikutin apa yang lu kata. Ya gue setuju sih. Dari kata Orad Mangun sebagai striker aja gue udah menurut gue udah, Iya, terus ditambah ternyata kemarin gue pikir Rizky Ridho nggak dibawa. Adalah salah satu pemain, jadi ada beberapa pemain dicoret. Kalau di catatan gue tuh yang dicoret tuh si Emil Audero karena cedera, terus Egy Maulana Fikri iyalah ya, Ramadan Sananta ya udahlah ya. Calvin Verdong. Verdong juga nggak dibawa. Pertanyaannya dia dicoret karena pengen disimpan buat lawan Irak. Menurut gue itu bodoh banget loh. Itu keputusan bodoh. You play your best team. Yes. The very first game you play. Tapi ya udahlah, maksud gue kalau lo ngomong kita tuh harusnya mendukung tim Garuda. Iya, gue mendukung, tapi dengan keputusan yang salah kayak begini. Ya inilah namanya mengkritik ya. Iya, ini harusnya kita kritik gitu loh. Lo punya tim terbaik, defensif terbaik kalau menurut gue saat ini ya. Ditambah ada pemain-pemain yang memang sudah proven kayak Jay Isis berhasil di Sassuolo. Rizky Ridho mungkin lagi turun, tapi paling enggak ketika kita ngomongin timnas, Rizky Ridho sama Jay Isis sudah nggak bisa dipisah gitu loh. Udah klop mainnya. Satu lagi Justin Hubner nggak dimainin. Dia lebih milih Yakob Sayuri anjir. Padahal Justin Hubner di beberapa pertandingan sebelum-sebelumnya udah menunjukkan passionnya yang luar biasa untuk timnas. Kalau dia pakai 3-4-2-1 paling nggak either Justin Hubner sama si Dean James jadi enak main di wing kiri kan. Maksud gua kayak gitu. Terus Tom Haye kenapa nggak diturunin dari awal? Dan yang paling penting ya itu kenapa Ole Romeni juga masih disimpan. Gue ngerti dia habis sembuh dari cedera. Ole Romeni disimpan dari ada Mauro Zilstra. Itu maksud gue. Kenapa harus Orad Mangun juga yang lu mainin? Iya, Orad Mangun bagus, tapi that's not his position gitu. That's not his position, his best position ya maksud gue. Ya udah, lo main dengan yang udah dibeli nih, maksudnya udah disediain buat lo, kenapa nggak lo pergunakan? Itu sih. Sekarang menurut gue sekarang jadi berat lo kita. Dari kemarin juga udah berat sih, Mon. Enggak. Menurut ini ya dengan kekalahan ini udah pasti makin berat. Ini sekarang peluang United deh tuh. Peluangnya Indonesia buat lolos ke Piala Dunia cuma 1%. Kalau menurut super komputer ya. Karena kalau nggak salah kita tuh karena udah ketinggalan, kita udah kebobolan 2 gol ya. 3 gol. Gampangnya gini. Kita harus menang lawan Arab selisih 2. Ya. Paling nggak kita lawan Irak kita harus paling nggak 3-0 kalau nggak salah. Iya, selisih 2. Irak harus menang tipis. 1.
Ya, which is lu ngarepin Irak untuk menang lawan Saudi Arabia juga agak susah. Ya paling nggak kalau misalnya mereka 1-1 kita masih berpeluang lolos kan. Ya, either way atau kita harus menang 3-0. Arab poinnya jadi 4. Oh iya, nggak bisa ya. Nggak, either way Mon. Ini ya itu yang tadi gue bilang. Untuk sebuah tim yang masih itu berlaga untuk lolos ke Piala Dunia, tapi dijadikan tuan rumah juga, dan kita harus bermain di sana aja, itu menurut gue udah aneh. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah di luar Arab ini memang juga langganan, di luar juga kualitas mereka mungkin bisa dikatakan superior. What we all want to see sebagai fans supporter sepak bola adalah melihat pertandingan yang fair kan istilahnya gitu. Kalah ya kalah, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang mencurangkan kayak dulu waktu 7 menit tambahan, lalu ya itu lawan Arab juga. Makanya hal-hal yang kayak gini kan yang Qatar ya? Qatar itu. Bahrain. Ya. Nggak, maksudnya hal-hal yang kayak gini kan yang sebenarnya yang tidak ingin kita lihat. Ya. Sebenarnya sebagai supporter bola itu ya kalah menang seri itu kan. Kalau ngomongin pemain yang bermain kemarin gila loh. Itu menurut gua udah superior, daya juang mereka cukup tinggi, ditambah pertahanan kita solid banget, walaupun ya balik lagi. Lu kalah 3-2 lawan Arab yang ibaratnya langganan Piala Dunia aja, itu sebenarnya udah it's an achievement of your own, man. Gini maksud gua, lo head to headin, lo mestinya naruh Kevin Dix yang udah berlaga di Liga Jerman instead of Jakob Sayuri yang harus head to head sama strikernya Al-Ahli. Maksud gua kayak gitu lo masa nggak bisa ngeliat kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang menurut gua oke, timnas kita udah berjuang mati-matian, itu kita support habis-habisan, toh mereka juga bisa bikin pemain Arab pressure, dengan akhirnya kita berakhir 3-2 yang gue bilang penalti 2 kali, berarti mereka ada pressure di pertahanan. Kalau misalnya kita masang kita melakukan pertandingan kita men-treat pertandingan ini as hidup mati lah ya, bukan yang coba-coba lagi. Gue yakin dari awal itu easy win sih, ya nggak sih? Plus di track record sebelumnya kita away ke Arab 1-1. Iya. Memang kita 7 kali belum menang lawan Arab ya? Kita di GBK menang 2-0. Oh terakhir ya? Ya istilahnya gini aja Mon, sebenarnya jawaban absurd gua adalah sesimpel ini aja. Besok Pak Wowo kalau ada kesempatan bikin statement aja bahwa Pak Wowo pura-pura aja dukung Israel, gue jamin lolos kita. Pura-pura, kan FIFA bela Zionis banget kan, pura-pura aja, pasti kita dilolosin. Gila lu, jangan dengerin orang gila nih. Pura-pura, kalau gue nggak men. Me from the deepest of my heart, from the river to the sea. Ini kan komentar absurd. Ya intinya itu, sekarang peluang kita buat lolos jadi bukan nggak mungkin, tapi jadi lebih sulit. Kayak tadi gue bilang, cuman 1%, yang tadinya kita ada peluang lolos sekitar 65%. Kalau nggak salah kemarin begitu ya. Karena kita bisa menang lawan Arab, dan head to head Arab pasti gila-gilaan lawan Irak. Ya kita tahu lah, lawan Irak nggak pernah gampang coy. Ada Zidane Iqbal. Ya sekarang ada istilah di sepak bola. Apa? Bola itu bundar. Ya. Karena kalau petak berarti Minecraft. Cuman selama bola itu Minecraft anjing. Selama bola itu bundar, kesempatan itu ada. Miracle can happen. Ya. Lu kalau kurang yang namanya motivasi untuk meyakinkan diri lu bahwa anything can happen in sepak bola. Lu lihat 99-nya Manchester United, lu lihat 2008-nya MU Chelsea, lu lihat ini kan karena channelnya MU ya. Enggak, lu lihat 2006-nya Arsenal lawan Barcelona. Bagaimana 10 pemain Arsenal bertahan mati-matian untuk menahan Barcelona, walaupun akhirnya musim berikutnya Thierry Henry terpaksa bergabung dengan tim yang menjamin dia pasti bisa mengangkat piala Champions League. Kan gue janji sama dia, gue akan bahas Arsenal kan. Itu kan pembahasan Arsenal. Lehmann menit awal kena kartu merah kan gitu. Gue nonton loh padahal itu pasang taruhan lagi gue waktu itu. Di Barcelona sih menang gue. Nanti nextnya kita mungkin akan lebih ngebahas ya udah itu ntar aja nanti lah. Aja. Rahasia. Pokoknya seharusnya pembahasan timnas harusnya ada Minpor ya. Iya. Harusnya ada Minpor di sini. Minpor nggak ada. Minpor lagi kerja. Tawarup. Minpor lagi kerja. Ngelempar itu. Ngelempar jumroh. Lu dari tadi ya berusaha banget lah ya.
Enggak, maksud gua dia nggak datang hari ini. Enggak, dari tadi kan. Ngomongin. Dari tadi kan. Apa sih namanya yang ke Medina? Kita sudah bahas MU, khususnya Ruben Amorim. Kita sudah bahas Timnas, khususnya keputusan-keputusan aneh Patrick Kluivert. Dan Orat Mangun jadi striker. Ya. Kita juga sudah membahas Arsenal sebagian kecil tentang Gyökeres dan juga tentang Lehmann kartu merah di tahun 2006. Ya. Miracle can happen di sepak bola. Ya. Miracle untuk Timnas, kita doakan terus Timnas supaya bisa lolos. Itu yang pertama. Yang kedua, kita doakan juga Ruben Amorim supaya dia dikuatkan. Karena dengar-dengar kata istrinya, dia udah susah tidur sekarang sejak pindah ke Manchester. Insom. Jadi kita doakan juga supaya dia besok bisa tidur nyenyak. Ya, sebelum seminggu lagi bertemu dengan Liverpool di Anfield. Itu dia ujian terbesar Ruben Amorim musim ini. Menarik nih kita bahas Anfield. Nanti kita akan bahas. Ini pertemuan keberapa sih? Ketiga Ruben Amorim. Sepanjang sejarah? Panjang bos. Lu jangan jebak gua kayak gitu ya. Oke, gua Patrick dan gua Raymond. Di situ ada kameraman Arsenal yang setia mendukung Arsenal. Arsenal till I die, Arsenal till I die. Dan dia pendukung timnas setia. Gua nggak pernah absen nonton. Nggak pernah nonton timnas. Sama dong. Sama. Gua di GBK langsung. Yoi. Oke. Cuman dia doang nih yang nggak pernah nonton timnas. Bukan nggak pernah nonton. Gua lagi framing Patrick. Gua kan Inggris, man. Anyway, kita baru salam. We'll see you in the next episode. Thank you. Bye. Apa?